di restoran AW di Pasar Kramat Jati, Muhammad Nur, yang kemudian juga terungkap bahwa salah satu motivasinya itu adalah untuk menjadi terkenal. Nah, sebenarnya ingin diketahui lebih jauh lagi nih, sebenarnya motivasi apa yang dapat mendorong seorang untuk melakukan aksi teror? Ya, Nuh itu masuk kategori orang sakit. Iya. Jadi apa yang dilakukan itu nggak punya motivasi jelas gitu. Ya paling-paling ya itu kepengen dikenal. Ya. Inspiratornya bisa dari apa saja. Ya, walaupun dia mengakui bahwa dia seorang yang mengagumi Dr. Azhari. Iya, karena sekarang yang disaksikan itu. Jadi itu mencerminkan bahwa itu orang sakit. Dia tidak punya tujuan besar apa, tidak berkaitan dengan apa-apa, kecuali dirinya sendiri. Tapi itu sudah cukup untuk memotivasi Muhammad Nur meletakkan diri di sebuah restoran cepat saji. Orang yang teralienasi, ya, orang yang rendah pendidikannya, itu gampang sekali mencari jalan seperti itu. Dan apa yang menurut Anda menjadi kepuasan dari para pelaku teror ini? Ya, dia nggak punya jalan untuk dikenal melalui jalan apapun. Ya, karir tidak, ekonomi tidak, apapun tidak. Ya, lalu pikiran gila itu, ya udah ini aja yang mumpung lagi tren kayak gitu. Jadi motivasinya itu apalagi kalau mungkin bisa dibilang? Jadi apakah bisa dikatakan seorang Muhammad Nur itu adalah seorang teroris? Enggak, orang sakit. Orang sakit. Orang sakit. Ya, jadi bagaimana lantas kita menyikapi fenomena yang terjadi saat ini bahwa kemudian seorang Muhammad ini terdorong untuk melakukan aksi teror, mau tidak mau dia berusaha untuk melakukan bom. Orang sakit sama dengan itu tawuran di pinggir jalan. Itu sama, itu tawuran. Orang anak muda tawuran kan nggak punya motivasi apa-apa. Gitu. Jadi itu masalah kenakalan remaja atau masalah orang frustasi atau masalah orang nangkep pencuri sandal lalu dibakar kayak gitu. Itu cermin masyarakat yang sakit. Jadi perilakunya tidak masuk akal. Itu ya. Tetapi disebabkan karena secara psikologis mereka sakit. Itu ya. Itu penjelasannya. Itu ya. Karena dulu kan yang terjadi itu adalah bahwa negara komunis mencaplok negara Islam. Ya, dalam ulama kemudian mujahidin dari seluruh dunia datang ke sana. Nah, di kota Peshawar mereka dilatih oleh Amerika, dibiayai oleh Saudi, kerjasama dengan Pakistan, ya, untuk melawan Soviet. Ketika berhasil, mujahidin merasa sukses, tapi Amerika merasa dialah yang sukses. Itu. Ketika terjadi perubahan politik, ya, kelompok mujahidin justru dimusuhi oleh Amerika. Nah, maka kemudian mujahidin juga melawan Amerika. Ya, tapi bahwa kemudian sekarang aksi teror yang kita lihat terjadi di Indonesia itu lebih banyak akhirnya juga merugikan rakyat sendiri, masyarakat sendiri. Nah, itu bagaimana cara melawannya agar aksi teror ini tidak, artinya tidak... Ya, gini, kalau kasus macam Imam Samudra itu ada peralihan jati diri. Ya, Imam Samudra itu lebih merasa sebagai penduduk bumi daripada orang Indonesia. Kenapa? Dia terlibat perang global di Afghanistan. Ketika melawan tentara komunis, itu dia tidak sebagai orang Indonesia. Sebagai orang Islam bersama dengan orang lain. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ketika berbalik, Amerika mengatakan akan mengejar teroris dimanapun ia berada. Mereka menjawab, aku akan ganggu Amerika dimanapun ia berada. Ya, itu dia, ketika misalnya kasus bom Bali ya, bahwa kesan yang ditimbulkan ini bahwa ini tidak pernah ada penjelasan yang konkret mengenai bagaimana hubungannya dengan agama, bahwa apakah itu memang perlu dijelaskan. Jadi bagaimana kesan yang ditimbulkan ini kan menjadi negatif seperti itu ya pada intinya. Ini kaitannya kan dengan setelah usai perang dingin, Uni Soviet hancur, lalu kemudian dipertemukanlah Barat dan Islam. Ya, jadi menurut saya justru terorisme itu by design dibuat. Kenapa? Jadi kalau yang butuh musuh. Musuh. Kita tahu kan persepsi terjadi. Ya. Kelompok-kelompok yang teroris itu ternyata yang terbarat jumlahnya lebih banyak. Gitu. Jadi kadang kita nggak bisa membedakan apa yang melakukan teroris atau penyusup. Yang ngebom hotel Inggris dalam perang Palestina itu Israel. Jadi artinya tidak harus selalu dikaitkan dengan agama. Ya, agama itu karena menurut tesis Huntington itu akan ada perbenturan antara Barat dan Islam. Maka sekarang Islam yang muncul. Dulu sebelum itu semua aksi terorisme ya Uni Soviet, komunis, bahayanya. Maka Indonesia juga diajak oleh Amerika untuk melawan komunisme. Ketika komunisme bubar, lalu Islam yang menjadi sasaran. Gitu. Jadi ini desain global ya
bagaimana menaklukkan dunia. Sekarang saya langsung ke Pak Hadar tadi, gimana caranya? Pendekatan seperti apa? Gitu, kalau menurut saya psikologi, bahwa agama mau dipisah, iya, karena mereka orang beragama. Jangan lupa, ketika orang Palestina terdesak, nggak ada yang berani bela, tentara Jepang dulu yang meledakkan itu di Tel Aviv. Karena secara kemanusiaan mereka membela orang Palestina. Jadi bukan agama Islam. Jadi secara psikologi. Psikologis. Ya, ada psikologinya orang Islam, psikologinya orang Kristen, psikologinya orang lain. Jadi pendekatan psikologi. Jadi bukan agama yang melahirkan itu, tapi secara psikologis karena orang beragama, ya agama kemudian mempengaruhi perilakunya itu. Dan perilaku manusia kan dipengaruhi oleh cara berpikir dan cara merasanya. Kalau merasa dizalimi, ya dia akan melawan. Merasa ditindas, dia akan melawan, kayak gitu. Nah, cara berpikir dipandu oleh ajaran, oleh keyakinan, oleh ilmu, bermacam-macam. Ya, artinya bahwa kemudian sekarang apa yang harus dilakukan untuk menghentikan aksi teror yang terjadi? Kalau di dunia, itu menata kembali tata keadilan global. Sehingga PBB itu harus mengikuti lembaga dunia, bukan yang dikuasai oleh Amerika. Selagi Amerika arogan seperti itu, maka terorisme di dunia akan selalu ada. Jadi artinya kita harus menunggu apa? Keadilan global baru kemudian yang kita lawan Amerika. Jadi rakyat demonstrasi anti Bush itu kan bukan di Indonesia, di seluruh dunia. Gitu. Itu sumber kekacauan dunia itu dari situ. Standar ganda di Timur Tengah itu yang menjadikan juga. Baik Pak. Buka kelompok-kelompok yang dianggap teroris suruh ngomong di TV. Logikanya apa ya, itu yang justru akan meredakan. Karena mereka tersumbat, maka kemudian melakukan aksi. Kalau terbuka kemudian tidak.